Halo dan selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Kalau Anda kebetulan sempat melihat kalender hari ini tuh hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026. Ya, dan ada yang jauh lebih penting dari sekedar tanggal di kalender Masehi ya. Tepat banget. Hari ini bertepatan dengan 16 Ramadan. Ya, Anda sama sekali nggak salah dengar. Kita tuh udah resmi melewati garis pertengahan bulan puasa ini. Udah setengah jalan ya. Betul. Jadi sebelum kita mulai diskusi ini, aku pengen ngajak kamu yang lagi dengerin buat ambil nafas panjang sebentar. Coba tarik perlahan. Dan hembuskan pelan-pelan. Nah, gimana perasaan kamu hari ini? Apakah mulai ngerasa kehabisan energi? Atau langkah kerasa jauh lebih berat waktu matiin alarm sahur tadi pagi? Atau mungkin ada perasaan hampa yang diam-diam muncul waktu kamu lagi berdiri di saf tarawih semalam. Iya. Kalau jawabannya iya, tolong percayalah, kamu tuh sedang dipeluk oleh perasaan yang sangat manusiawi. Dan kamu sama sekali nggak sendirian. Gak apa-apa banget merasa gitu. Sangat wajar sih kalau di fase pertengahan ini, akumulasi kelelahan mulai terasa membebani pundak. Dan aku pengen menaruh satu prinsip penting nih di awal diskusi kita. Biar yang dengerin bisa sedikit lega kan? Persis. Merasa sangat lelah beribadah di pertengahan Ramadan ini tuh bukanlah tanda kalau iman kamu lagi lemah. Sama sekali bukan. Itu murni sinyal biologis dan psikologis dari tubuh kamu, yang seolah lagi ngibarin bendera putih. Minta sedikit perhatian dan kelembutan ya. Betul. Tubuh dan mental minta diistirahatkan. Diskusi mendalam kita hari ini memang dirancang khusus untuk merangkul perasaan itu. Kita pengen bantu Anda, terutama teman-teman generasi muda nih, yang rutinitasnya nggak kenal kompromi, biar bisa memahami diri sendiri tanpa perlu memikul beban rasa bersalah. Itu titik tolak yang melegakan banget sih. Diskusi kita hari ini bakal kerasa kayak pelukan hangat. Di meja kita sekarang udah ada tumpukan sumber yang luar biasa menarik. Inti dari bahan bacaan kita hari ini berpusat pada sebuah makalah komprehensif yang judulnya Capek Rohani atau Capek Fisik. Pemisahan yang sangat penting buat dibahas saat ini. Sangat penting. Misi kita hari ini sederhana tapi krusial. Kita bakal bongkar perbedaan mendasar antara lelah fisik biasa dan apa yang diam-diam menggerogoti banyak dari kita, yaitu capek rohani atau spiritual burnout. Dan kita bakal bedah ini pakai data-data ya, mulai dari jurnal ilmiah kedokteran, studi tentang mahasiswa di Arab Saudi, sampai nyentuh realitas data epidemiologi kesehatan mental di Indonesia. Oke, mari kita bedah hal ini perlahan. Kalau gitu, di mana sih sebenarnya letak batas antara capek fisik dan capek rohani ini? Kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, capek fisik. Ini tuh respons fisiologis tubuh yang wajar dan sangat bisa diprediksi. Tubuh kita lagi ngalamin fragmentasi tidur. Karena kita harus bangun jam 3 atau 4 pagi buat sahur itu kan? Betul banget, itu kan memutus siklus tidur lelap. Ditambah lagi kita puasa, nahan kalori dan cairan selama 12-15 jam. Dehidrasi ringan pasti terjadi, cadangan glukosa turun drastis. Terus cara ngatasinnya juga lebih sederhana ya? Sangat sederhana dan linier. Kamu atur waktu tidur yang cukup, pastikan hidrasi baik waktu buka puasa, istirahat, dan besoknya tubuh kamu bakal nyala dan seger lagi. Ibarat baterai HP ya, kalau merah tinggal colok ke charger, biarin beberapa jam, udah balik 100% lagi. Nah, sayangnya capek rohani nggak sesimpel itu. Iya, dari catatan kita, capek rohani ini sifatnya jauh lebih kompleks dari sekedar baterai kosong. Jauh lebih rumit, dan bahayanya sering nggak disadari. Spiritual burnout ini akarnya ada di dimensi emosional. Tandanya tuh ada kelelahan jiwa yang mendalam, rasa hati yang kosong, dan pelan-pelan kamu mulai jadi sinis. Dan paradoksnya tuh begini kan, kamu mungkin udah balas dendam tidur 8-10 jam pas hari Minggu. Secara fisik, otot nggak sakit, mata nggak berat. Kasat mata yang berat banget. Rasanya hampa, tidur sebanyak apapun nggak bakal ngilangin capeknya, karena itu bersarang di jiwa. Ngebayanginnya aja bingung banget pasti ya. Tubuh sehat, tapi hati kayak nolak. Dan ini bawa kita ke satu data yang bikin aku lumayan kaget dari sumber kita. Ada fenomena yang disebut peneliti sebagai paradoks Ramadan. Ah, iya. Studi yang di Arab Saudi itu kan? Benar. Ini studi prospektif ke 108 mahasiswa kedokteran di Arab Saudi selama bulan puasa. Mahasiswa kedokteran kan jadwal jaga rumah sakit dan kuliahnya super padat. Dan hasil ukur psikologis mereka ngebuka mata banget soal realitas puasa di tengah kesibukan yang ekstrim. Tepat.
Secara keseluruhan, mood atau kebahagiaan mereka emang dilaporkan membaik. Ramadan bawa euforia sendirilah ya. Tapi ini bagian yang bikin aku terdiam. Di saat yang sama, metrik tingkat fatigue atau kelelahan mereka justru melonjak tajam. Dari skor 8,88 naik ke 9,99 ya. Iya, signifikan banget. Belum lagi tingkat tension atau ketegangan mental mereka itu juga ikut naik dari 6,92 jadi 8,31. Jadi mereka bahagia secara spiritual, tapi fisiknya tegang dan lelah luar biasa. Makanya, aku ngerasa ini momen yang pas buat ngomong langsung ke kamu yang lagi dengerin sekarang. Terutama buat kamu yang mungkin lagi berjuang revisi skripsi atau lagi hasil kejar target kuartal di kantor yang deadline-nya numpuk. Sangat wajar kok kalau kamu merasa cemas, tegang, dan emosinya campur aduk hari ini. Data sains udah memvalidasi kalau punya ketegangan tinggi di bulan puasa itu hal yang super normal. Jadi, tolong jangan menghakimi diri kamu sendiri. Nah, yang sangat menarik di sini adalah gimana kita nerjemahin angka-angka ketegangan tadi ke kehidupan sehari-hari. Kalau di antara semua dimensi burnout, ada satu inti yang selalu muncul duluan sebagai alarm peringatan. Psikolog nyebutnya emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Kalau kita nggak kenalin tanda-tandanya, kita bisa salah nyalahin keimanan. Padahal ini murni soal kapasitas mental yang udah kepenuhan. Kalau merujuk ke literatur yang kita bahas hari ini, ada 6 tanda spesifik dari kelelahan emosional di bulan puasa nih. Kita bisa jadiin ini cermin. Tanda pertama, dan ini yang paling sering diam-diam dirasain, adalah waktu ibadah mulai terasa sangat kering. Rutinitas spiritual cuma jadi daftar checklist aja ya. Esensinya menguap. Sholat, tilawah, sedekah, cuma dilakuin buat gugurin kewajiban. Iya, motivasinya geser. Bukan lagi cinta atau syukur, tapi sekedar takut dosa atau takut dihakimi orang. Efeknya, habis ibadah nggak ada ketenangan yang nyiramin hati. Cuma ada kelegaan kognitif yang dingin. Kayak ngebatin, oke, tugas satu ini udah kelar, aku centang. Itu relate banget sih di tengah rutinitas monoton. Nah, tanda kedua ini aku yakin kita semua pernah ngalamin. Iritabilitas yang melonjak. Atau bahasa gampangnya, efek hangry. Gabungan lapar dan marah ya, apalagi di jam-jam rawan mau buka puasa. Betul. Bukannya ada penjelasan neuroscience ya, soal kenapa otak kita lambat banget proses sesuatu di jam segitu? Ada banget. Otak kita ini kan ibarat mesin yang boros glukosa. Waktu pasokan glukosa ini merosot tajam karena belasan jam puasa, otak ngalamin stres energi. Prosesornya mulai nge-lag, waktu reaksi kognitif kita melambat nyata. Dari rata-rata 393 milidetik jadi 414 milidetik. Dan karena ngerasa krisis energi, tubuh malah mompa hormon stres kan? Iya, kortisol dan adrenalin keluar semua hasilnya. Sumbu kesabaran kita menyusut drastis, emosi jadi sangat rapuh, gampang meledak cuma karena masalah sepele di kantor atau di rumah. Sumbu pendek itu nyata ya. Terus, tanda ketiga di catatan kita ini agak ngeri kalau dibiarin. Munculnya sinisme. Momen di mana orang mulai nanya, buat apa sih capek-capek ibadah, toh hidupku tetap berat dan banyak masalah? Apalagi kita terus-terusan diserang visual kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget di medsos. Dan sinisme ini sering banget disalahartikan sebagai hilangnya iman. Padahal secara psikologis, itu mekanisme pertahanan diri. Waktu jiwa udah terlalu lelah, penuh tekanan ekspektasi nggak realistis, pikiran otomatis ngebangun embok pelindung dari sikap apatis dan getir itu. Biar nggak kecewa lebih dalam ya. Persis, tujuannya melindungi diri dari kelelahan yang lebih parah. Terus, tanda keempat, ini yang paling menyayat hati sih menurutku. Namanya Ramadan guilt, rasa bersalah yang melumpuhkan. Rasa bersalah yang bikin kita ngerasa jadi muslim yang gagal kan? Coba deh kamu inget-inget, pernah nggak ngerasa gagal cuma karena kelewatan 1 rakaat tarawih gara-gara ketiduran sepulang kerja? Tiba-tiba ngerasa seolah puasa seharian itu nggak ada artinya. Dan ironisnya, makin ditekan rasa bersalah itu, makin kita pengen lari ngejauh dari ibadahnya. Karena Ramadan guilt ini akarnya dari perfeksionisme religius. Ada keyakinan keliru kalau kita harus selalu tampil sempurna di hadapan Tuhan dan manusia. Perfeksionisme ini tuh sumur tanpa dasar. Sebanyak apapun ibadahnya, otak terus ngebisikin kalau itu belum cukup ya. Betul. Dan kalau jiwa udah terkuras habis sama pikiran itu, kita masuk ke tanda kelima, numbness atau mati rasa emosional. Awalnya aku pikir ini cuma efek ngantuk kurang tidur loh. Tapi lihat datanya,
Ini jauh lebih serius kan? Jauh lebih serius, ini hilangnya kemampuan ngerasain emosi secara utuh. Kamu nggak nangis, nggak sedih, tapi juga sama sekali nggak bisa ngerasain bahagia atau kedamaian bulan suci ini. Datar, abu-abu, kosong. Analogi radar di catatan kita itu bagus banget. Iya, bayangin otak punya radar sinyal emosi. Secara ilmiah, peneliti lihat gelombang otak yang nangkep fokus itu meredup drastis pas orang kelelahan ekstrim selama puasa. Otak secara harfiah matiin sensor perasa buat hemat energi. Pantes saja rasanya hampa. Dan sebagai pelarian dari kehampaan itu, muncullah tanda keenam. Menarik diri secara sosial. Mulai nge-mute grup WhatsApp kajian atau cari alasan nolak diajak bukber, gindar dari keramaian masjid. Padahal justru di saat rapuh itu kita butuh pelukan dan dukungan komunitas ya. Itu ironinya. Kelelahan rohani ini nih tuh pikiran. Dia ngebisikin narasi jahat kayak, kamu nggak pantas gabung sama mereka yang ibadahnya sempurna. Respon bertahan hidup yang salah kaprah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau kita hubungin semua tanda tadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar biologi dan psikologi kita sampai kita bisa sekeras itu sama diri sendiri? Kalau dibedah mesin tubuhnya, puasa secara alami kan nyalain sistem alarm, namanya aksis HPA. Ini produksi kortisol buat pecah cadangan lemak jadi energi. Dalam kondisi normal, ini adaptasi brilian dari tubuh. Tapi masalahnya muncul waktu alarm fisik ini digabung sama stres psikologis kronis kan? Tepat. Misalnya kecapean, puasa digabung sama tuntutan kerja gila-gilaan dan target ibadah yang kaku. Pikiran yang obsesi sama kesempurnaan religius tadi nipu sistem alarm kita ya. Otak ngira kamu lagi diancam bahaya terus-terusan. Kortisol banjir tanpa henti, energi kamu crash. Dan parahnya, protein di otak yang namanya BDNF, ini kayak pupuk buat jaga emosi stabil, kadarnya anjlok drastis kalau stres kronis ini dibiarin. Perfeksionisme religius ternyata bukan cuma bikin capek pikiran, tapi ngerusak keseimbangan kimia otak secara harfiah. Di sini aku nemuin kerangka psikologi Islam tuh mencerahkan banget. Ada garis tegas antara perfeksionisme dan ihsan. Beda banget kan dorongannya? Iya, perfeksionisme didorong ketakutan. Takut disalahin, takut nggak valid, ego pengen kelihatan paling soleh. Tapi kalau ihsan, itu melakukan hal terbaik sesuai kemampuan didorong cinta, welas asih, dan penerimaan tulus atas kapasitas diri hari itu. Saat ibadah dikejar pakai mesin perfeksionis, garis finishnya kelelahan spiritual. Tapi kalau digerakin ihsan, hasilnya kedamaian autentik, sesedikit apapun target kuantitatifnya. Kedamaian autentik yang makin langka hari ini. Apalagi kalau dibawa ke konteks Indonesia. Data I6MHS tahun 2023 kemarin itu nampar banget loh. Iya, yang soal remaja kita kan? Betul, 1 dari 3 remaja Indonesia lagi berjuang lawan masalah kesehatan mental. Terus ada laporan Halodoc juga. Konsultasi buat gangguan kecemasan malah melonjak naik selama Ramadan tahun lalu. Kenapa? Karena pemicu stres harian kita kan nggak ikutan puasa. Tekanan finansial, ngatur THR, ongkos mudik, potensi konflik keluarga pas lebaran. Belum lagi tekanan sosial buat tampil sukses dan soleh. Semuanya numpuk jadi satu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari kita lihat realitasnya dari beberapa studi kasus yang rasanya bakal familiar banget buat pendengar kita. Kasus pertama nih, perempuan 28 tahun, pekerja di kawasan SCBD Jakarta. Minggu pertama, antusiasmenya gila-gilaan. Target khatam Quran 3 kali. Tidur cuma 4-5 jam sehari. Dan semuanya kelihatan terkendali sampai dia buka grup WhatsApp, ya? Benar, tiap hari ada aja yang ngirim pesan. Alhamdulillah udah khatam putaran pertama, pakai stiker senyum segala. Kebayangkan beban psikologis tiap kali layar HP-nya nyala. Ini yang dalam psikologi disebut spiritual incongruence, ketidakselarasan spiritual. Masuk minggu ketiga, dia kolaps secara emosional, ngerasa tertinggal jauh. Saking parahnya, dia sampai benci dengar suara azan. Karena azan nggak lagi terdengar kayak panggilan damai, tapi alarm tugas baru di tengah kelelahan ekstrim. Jiwanya memberontak karena dia memaksakan ritme orang lain ke kapasitas dirinya sendiri. Nilai spiritualnya dipaksa ngikutin standar performa orang luar. Ini selaras banget sama kasus kedua dari riset UIN Raden Fatah di Palembang, menyoroti pelarian emosi ke makanan atau emotional eating. Stres nahan lapar, digabung tekanan hidup, jadinya melampiaskan emosi pas buka. Azan maghrib bunyi, semua yang ada di meja dimakan kalap.
Dan yang menyiksa itu, siklus rasa bersalah setelah perut kepenuhan. Kenapa aku nggak bisa nahan diri? Puasa sia-sia karena rakus. Rasa bersalah itu naikin lagi level stresnya. Lingkaran setan yang menjebak. Besoknya kelelahan rohaninya makin parah. Kasus ketiga lebih global, dari komunitas muslim di Amerika, tapi esensinya sama. Ibu yang kerja penuh waktu, ngurus balita, malah ikutan tren Instagram Khatam in 3 Days Challenge yang dipopulerkan influencer. Dia maksa ngorbanin istirahat demi nyamain kecepatan influencer itu kan? Hasilnya, dia emang selesai. Tapi burnout-nya parah banget. Sampai berbulan-bulan setelah Ramadan, dia trauma psikologis. Nggak sanggup sholat wajib tanpa rasa cemas luar biasa. Hustle culture versi ibadah ini nyata banget berbahayanya. Makanya, aku ngerasa perlu ngambil jeda sebentar. Terjebak budaya gila kerja, dan produktivitas versi ibadah ini tuh nyata. Terlalu sering kita fokus sama angka gara-gara terprovokasi layar HP. Buat kamu yang lagi ngerasa kehabisan napas ngejar angka-angka ini, ketahuilah kalau lelahmu itu nyata, perasaanmu valid. Mari kita lepaskan rasa menghakimi diri sendiri mulai detik ini. Esensi ibadah bukan maraton pembuktian siapa paling hebat ya. Itu dialog privat sama pencipta yang ritmenya cuma kamu yang paling tahu. Jadi, apa makna dari semua ini? Terus yang lebih penting praktisnya, gimana cara kita nyelamatin sisa 14 hari Ramadan ini, biar balik damai? Dari semua riset kita hari ini, ada 5 solusi aplikatif berbasis bukti. Solusi pertama, spiritual reframing. Kita harus berani nurunin target ambisius ke paket minimal yang konsisten. Pakai skala 1-10 itu kan? Betul, ukur jujur kapasitas fisik dan mental harian kamu pakai skala itu. Kalau hari ini habis dimarahin bos di kantor, dan skala capek kamu di angka 8, maafkan diri kamu. Jaga sholat wajib aja, tambah 1 ibadah ringan, misal baca 1 halaman Quran tapi diresapi maknanya. Praktikin self-compassion, welas asih ke diri sendiri. Dr. Christine Neff bilang self-compassion itu tameng paling kokoh buat nahan hantaman burnout loh. Perlakukan dirimu selembut kamu memeluk sahabat yang lagi nangis kecapean. Konsep skala itu membebaskan banget sih. Terus solusi kedua, soal kebersihan tidur atau sleep hygiene, tidur terpotong sahur kan nggak bisa dihindari. Gimana siasatinnya? Pakai strategi tidur blok. Usahakan dapat 4-6 jam tidur utama, nggak kepotong malam hari. Misal habis Isya dan Tarawih langsung tidur sampai jelang sahur. Siangnya harus tidur sebentar ya? Harus. Power nap 20-30 menit itu wajib. Dan yang penting juga, jauhi cahaya biru layar HP minimal 30 menit sebelum tidur, biar pabrik melatonin bisa produksi hormon tidur tanpa gangguan. Solusi ketiga ini yang bakal langsung jawab keluhan Hengri sumbu pendek tadi. Manajemen gula darah. Besok pas sahur, pilih karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah. Oatmeal, telur, atau roti gandum utuh ya, itu kayak kayu bakar besar yang nyala pelan tapi tahan lama. Nah, terus pas buka puasa, ini yang sering luput. Batalin puasa, pakai kurma dan segelas air putih, terus kasih jeda waktu 10-15 menit sebelum makan besar. Jeda itu penting banget biar pankreas siap, jadi gula darah nggak meroket brutal yang bikin ngantuk parah pas taraweh. Investasi waktu 15 menit dampaknya besar banget. Lanjut ke solusi keempat, regulasi emosi. Ada teknik neuroscience sederhana namanya name it to theme it. Sebutin namanya buat jinakin emosinya. Jadi waktu mau meledak marah di jalanan macet jelang buka, bilang aja dalam hati, aku lagi marah karena krisis energi tubuhku, bukan karena puasaku cacat atau imanku rusak. Menyebutkan emosi itu terbukti nurunin aktivitas amigdala, alarm panik di otak. Gabungin pakai napas pelan, 4-6 siklus per menit, sambil dzikir mindfulness. Jangan buru-buru hitung biji tasbihnya, resapi pelan-pelan, buat relaksasi pikiran. Terakhir, solusi kelima buat nyelamatin kewarasan di era digital, batasin konsumsi medsos dari konten Ramadan perfect yang cuma memicu rasa insecure. Dan peka sama bendera merah, red flags. Kalau hampa, sedih, dan sinis menetap lebih dari 2 minggu, apalagi sampai lumpuh kerja atau nggak bisa tidur, jangan ragu cari psikolog klinis. Ke psikolog sama sekali bukan tanda iman lemah kan? Justru itu bentuk sayang sama anugerah tubuh ini. Menyadari kita punya titik patah dan aktif berobat adalah bentuk tawakal yang sesungguhnya. Penjelasan yang luar biasa melegakan hari ini. Kalau boleh dirangkum, kelelahan emosional yang membebani dada kamu murni cuma alarm kapasitas diri udah melampaui batas. Itu bukan bukti kalau kamu pendosa yang lemah.
Prinsip Islam itu kan wasatiyah ya, moderat, jalan tengah. Agama itu udah diturunkan lapang dan mudah. Jangan kita persulit pakai standar ego dan gengsi sendiri. Sebagai penutup dari sisi kepakaran, ada pesan khusus buat yang dengerin di pertengahan bulan puasa ini. Rawatlah diri Anda dengan kelembutan yang sama besarnya waktu Anda ngerawat orang yang Anda cintai. Ibadah itu harusnya jadi ruang aman buat pulang, pelukan menenangkan dari Sang Pencipta, bukan lari maraton yang bikin sesek napas. Temukan lagi maknanya, berhenti ngitung angkanya. Pesan yang sangat damai. Sebelum kita benar-benar pamit, aku pengen naruh satu pemikiran buat kamu renungin sisa hari ini. Dari tadi kita bahas betapa lelahnya hidup di bawah ekspektasi ibadah yang menggunung. Tapi coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau hal yang paling spiritual dan transformatif yang bisa kamu lakukan di sisa 14 hari ke depan bukanlah menambah rutinitas target ibadah baru? Melainkan justru mengurangi ya. Betul, mengurangi 1 atau 2 ekspektasi yang selama ini paling menyiksa batin kamu. Gimana kalau dengan ngelepasin beban itu, kamu malah bisa nemuin senyum, kebahagiaan murni, dan kedamaian di tiap sujud kamu yang tersisa? Coba renungin itu perlahan. Terima kasih ya udah ngizinin kami nemenin waktu kamu. Tarik napas yang panjang, maafkan dirimu atas kekurangan hari ini, dan nikmati sisa perjalanan ini dengan lapang dada. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.